Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Junino Wijaya, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi manajemen PJJ S1. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk melakukan presentasi terkait dengan ujian akhir semester mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship dengan dosen pengajar Ibu Rata Anggoro Wilis, SEMM CDMS CPOD. Untuk ujian akhir semester, saya akan mencoba untuk mempresentasikan Business Model Canvas. Business Model Canvas merupakan sebuah tools dalam strategi manajemen yang berguna untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen visual. BMC dapat membantu pemilik usaha untuk mencapai jenis bisnis dan kemana arah bisnis akan berjalan. Selain membantu pemilik bisnis untuk membuat rancangan bisnis, BMC juga memperjelas fokus bisnis. Banyak bisnis membutuhkan cara untuk mencapai pelanggan mereka. Jika langkah yang diambil salah, maka bisnis dapat gagal. Dengan adanya BMC, cara untuk meraih pelanggan akan lebih jelas dan lebih terfokus. 9 elemen business model canvas. Yang pertama, segmen pelanggan atau customer segment. Elemen customer segment membantu dalam mengidentifikasi dan mendefinisikan target pasar. Kita dapat melihat siapa yang akan menjadi konsumen dari produk atau layanan yang akan kita berikan. Dengan segmen pelanggan ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang kedua, ada proposisi nilai atau value proposition. Menggambarkan manfaat atau keuntungan yang akan diberikan produk atau layanan kepada segmen pelanggan. Dalam elemen ini menjelaskan bagaimana produk atau layanan yang kita berikan dapat memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan khusus dari segmen pelanggan yang ditargetkan. Yang ketiga, ada saluran distribusi atau channels. Bagaimana produk atau layanan akan disampaikan kepada pelanggan. Saluran distribusi mencakup berbagai jalur seperti penjualan langsung, pengecer, e-commerce, atau mitra distribusi. Pemilihan saluran distribusi yang tepat sangat penting untuk mencapai target pasar dengan efisien. Keempat, hubungan dengan pelanggan atau customer relationship. Menjelaskan tipe hubungan yang ingin dibangun dengan segmen pelanggan. Terdapat beberapa tipe hubungan yang dapat dibangun seperti hubungan personal, berorientasi pada self-service, atau berfokus pada pelayanan pelanggan. Perlu kita ketahui bahwa hubungan yang baik dengan pelanggan dapat meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan. Kelima, sumber pendapatan atau revenue stream. Mencakup semua cara yang akan digunakan untuk menghasilkan pendapatan dari produk atau layanan. Kita harus melihat apakah pendapatan berasal dari penjualan langsung, langganan, iklan, atau model bisnis lainnya. Memahami berbagai sumber pendapatan akan membantu dalam merancang strategi keuangan yang solid. Yang keenam ada sumber daya atau key resource. Mencakup aset utama atau sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Sumber daya dapat meliputi physical resource seperti tempat usaha, kendaraan, mesin, bahan baku. Lalu ada intellectual resource seperti merek, hak cipta, paten, kemitraan. Ada human resource, tenaga kerja atau tim yang menjalankan operasional. Dan financial resource seperti modal, saldo tunai, dan kredit. Yang ketujuh, aktivitas yang dijalankan atau key activities. Serangkaian tindakan yang harus dilakukan untuk menghasilkan dan mengirimkan nilai atau value proposition kepada pelanggan. Dapat kita ambil contoh, untuk perusahaan manufaktur, key activities mungkin termasuk produksi dan pengiriman produk. Lalu untuk perusahaan teknologi, key activities-nya mungkin melibatkan pengembangan perangkat lunak atau riset dan pengembangan produk. Yang kedelapan, kerjasama atau key partnership. Berkolaborasi dengan berbagai mitra di luar perusahaan yang dapat membawa kesuksesan bagi jalannya bisnis atau usaha. Elemen kerjasama ini dapat berupa pemasok, distributor, atau mitra lain yang dapat membantu memperluas jangkauan bisnis atau meningkatkan nilai proposisi.
Yang kesembilan ada struktur biaya atau cost structure. Mencakup semua biaya yang terkait dengan operasional bisnis. Memahami struktur biaya akan membantu dalam menghitung harga produk atau layanan yang akan kita berikan dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat agar bisnis atau usaha yang kita jalankan tidak mengalami kerugian besar dan tetap dapat berkembang ke depannya. Sinus model kanvas untuk PT Gunung Rezeki Berkah. PT Gunung Rezeki Berkah merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa transportasi barang menggunakan truk. PT Gunung Rezeki Berkah didirikan pada bulan Januari 2003 di Kota Semarang. Pada mulanya, Gunung Rezeki Berkah hanya memiliki satu armada truk yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan di mana tempat pendiri PT Gunung Rezeki Berkah bekerja. Namun, seiring dengan berkembangnya permintaan dan semakin besarnya kepercayaan yang didapat, PT Gunung Rezeki Berkah kini memiliki 10 truk tronton dan 2 truk wingbox. Berikut 9 Sains Modern Canvas untuk PT Gunung Rezeki Berkah. Yang pertama ada key partner. Yang key partner sini ada dealer truk, yaitu Hino. Lalu ada distributor suku cadang truk, supplier ban seperti Bridgestone, Michelin, lalu supplier tali tambang, dan supplier terpal. Ada juga bengkel truk, lalu bank, dan mitra usaha. Untuk key activities, yaitu menawarkan jasa terhadap pelanggan. Lalu ada pengangkutan barang, mulai dari diangkut, lalu dikirim barang hingga barang diturunkan. Ada juga kerjasama dengan mitra usaha. Key resource. Untuk key resource sendiri, sumber daya aset ada armada truk, garasi, kantor. Lalu untuk sumber daya human resource-nya ada kemitraan, karyawan, sopir, kernet, maupun manajer. Value proposition. PT Gunung Rezeki Berkah menyediakan jasa pengiriman dengan cepat, aman, dan tepat waktu, sehingga barang sampai tidak lebih dari 24 jam untuk area Pulau Jawa. Untuk harga kompetitif dan menjangkau ke seluruh area Pulau Jawa. Unit armada truk dalam kondisi prima, sopir dan kernet terpercaya, dilakukan pengecekan rutin setiap bulannya, lalu ada memiliki sertifikat halal. Terkadang ada customer yang meminta untuk barang berupa makanan atau jenis lainnya yang memang membutuhkan sertifikat halal. Customer relationship, harga tetap dan disepakati bersama setiap tahun. Jadi PT Gunung Rezeki Berkah dan customer yang memiliki kontrak itu akan memperbarui kontrak setiap tahunnya untuk menentukan harga atau biaya yang disepakati. Lalu ada customer retention strategy, yaitu strategi mempertahankan pelanggan dengan berbagai cara, termasuk pengorbanan keuntungan jangka pendek. Pada saat kondisi tertentu atau kondisi yang memang harus diusahakan, PT Gunung Rezeki Berkah akan mencoba mungkin lebih untuk memilih untuk berkorban mengirim contoh customer dari Jakarta meminta pengiriman dengan segera, maka PT Gunung Rezeki Berkah yang mana kantornya di Semarang akan mengirimkan unit truk kosong dalam artian tidak ada muatan dikirim ke Jakarta untuk mengirimkan produk atau barang dari customer ke tempat tujuan. Nah, pengiriman dari Semarang ke Jakarta, PT Gunung Rezeki Berkah akan
menanggung untuk biaya pengiriman biaya biaya ke lokasi Jakarta sehingga hal tersebut akan menambah biaya. Lalu ada namanya channels, yaitu di sini ada WA grup pelanggan, ada metode dari mulut ke mulut, itu bisa keluarga, teman, sopir, atau pelanggan. Lalu yang terakhir ada mitra usaha. Customer segment. Customer segment di sini ada penyedia bahan baku seperti pengiriman biji plastik, bahan kimia, atau kalsium. Contohnya seperti pengiriman dari Gunung Kidul, di situ ada kalsium yang memang harus dikirim, sehingga kalsium itu nanti dikemas dalam bentuk karung yang nantinya dikirimkan ke Jakarta. Lalu ada perusahaan industri seperti pabrik pengepakan minyak goreng kemasan ke gudang. Lalu ada namanya distributor. Contoh distributor pengiriman sandal Swallow dari gudang ke toko. Ada cost structure untuk struktur biayanya, ada biaya pembelian unit truk, biaya operasional truk seperti servis berkala, lalu penggantian suku cadang. Kalau untuk PT Gunung Rezeki, biaya operasional truk paling besar ada di penggantian ban, karena penggantian ban dilakukan secara berkala. Dan tidak hanya satu unit truk, tapi ada 12 unit truk, yang mana setiap truk ada lebih dari 8 ban yang digunakan. Lalu ada biaya gaji karyawan, sopir, maupun montir. Ada biaya sewa garasi, dan yang terakhir ada biaya pengiriman dokumen. Terakhir terkait dengan revenue stream. Yang pertama ada jasa pengiriman, yaitu pendapatan dari kegiatan kegiatan utama usaha itu sendiri. Lalu yang terakhir ada jasa kerjasama dengan mitra usaha. Untuk kerjasama dengan mitra usaha di sini terkait fee. Bila mana ada customer yang meminta unit untuk pengiriman dan PT Gunung Rezeki Berkah ternyata sedang tidak ada unit yang tersedia, maka PT Gunung Rezeki Berkah akan melakukan kerjasama dengan mitra usaha sehingga mitra usaha akan memberikan fee kepada PT Gunung Rezeki Berkah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.